Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita bersama-sama senantiasa memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salam dan salawat kepada junjungan Nabi besar kita, beliaulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan Ad-Darimi, kemudian disahihkan oleh Imam Albani dalam kitab Al-Hadis As-Sahihah. Apa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'alu an. Tidak akan pernah bergeser kaki seorang hamba nanti di hari kiamat sampai kita akan ditanya yang pertama an umrihi fima abna, tentang umur kita, di mana kita memanfaatkan waktu di dunia. Jadi kalau Allah telah memberikan umur yang panjang kepada kita, maka itu harus kita syukuri. Tetapi pada hakikatnya kesempatan kita untuk hidup di dunia ini itu sudah semakin berkurang. Rata-rata pemirsa sekalian, umur kita tentu ingin dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kalau umur kita ingin dipanjangkan oleh Allah, maka rajinlah kita beribadah. Karena Rasulullah SAW bersabda, khairun nasi man ta'ala umuruhu wa husna amalu. Sebaik-baik di antara kita orang yang panjang umurnya kemudian dipakai beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa syarrun nasi man ta'ala umuruhu wa sa'amalu. Dan seburuk-buruknya manusia yang diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala akan tetapi dipakai dalam kemaksiatan. Oleh sebab itu, pemirsa sekalian, marilah kita betul-betul memanfaatkan umur kita ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata Nabi, tidak akan pernah bergeser kaki seorang hamba nanti di hari kiamat sampai kita akan ditanya, yaitu an ilmihi fima fa'al, tentang ilmu kita, di mana kita amalkan. Jadi ilmu yang tidak amalkan bagaikan pohon yang tidak berbuah. Ketika kita berbicara tentang persoalan ilmu, maka ilmu itu harus kita seimbangkan antara ilmu dunia dan ilmu akhirat. Karena Rasulullah SAW bersabda, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin selamat di dunia, maka harus dengan ilmu. Wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Dan siapa yang ingin selamat di akhirat harus dengan ilmu. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Dan siapa yang ingin selamat kedua-duanya harus dengan ilmu. Makanya itu ketika Ali pernah ditanya oleh Rasulullah, kata Rasulullah, Ali, yang mana kamu pilih antara ilmu dengan harta? Maka Ali mengatakan, ya Rasulullah, saya lebih milih ilmu daripada harta. Kenapa? Karena kalau ilmu dia yang menjaga kita, tapi kalau harta kita yang menjaganya. Mungkin ada orang di luarnya banyak hartanya, tapi kalau malam susah tidurnya, pagi pergi sembunyi karena banyak kreditnya. Yang kedua, kata Ali, kalau harta dibelanjakan akan habis, tetapi kalau ilmu dibelanjakan akan bertambah. Oleh karena itu, marilah kita betul-betul menuntut ilmu dengan sebaik-baiknya supaya kita selamat di dunia wal akhirat. Yang ketiga, kata Rasulullah SAW, tidak akan pernah bergeser kaki seorang hamba nanti di hari kiamat sampai kita akan ditanya an malihi min ainak tasaba wa fima ampaka. Di mana hartamu kamu dapatkan? Kalau harta yang kita dapatkan halalang, maka masih ada pertanyaannya, wa fima anfaka, di mana kamu sedekahkan, di mana kamu infakkan. Jangan pernah kita takut bersedekah, karena Allah Subhanahu wa taala menjanjikan dalam Al-Qur'an bagi orang yang bersedekah, wa ma anfaqtum min syai'in fawayakhlifu. Dan apa yang kita berikan kepada orang lain, apa yang kita sedekahkan, apa yang kita infakkan, nanti Allah akan ganti dengan rezeki lebih banyak. Wa huwa khairur rasikin. Dan sebaik-baik pemberi rezeki Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah memperjelas, mana kazan sadaqatan mimmal. Tidak ada sejarahnya bahwa orang yang suka bersedekah mengurangi harta kita. Justru bagi orang yang suka bersedekah akan dibuat hartanya menjadi barakah dan nanti ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah atau cerita
di mana ada seorang anak yatim. Anak yatim ini meminta izin kepada ibunya pergi merantau karena bapaknya sudah meninggal dunia. Ketika sang anak ini meminta izin, maka diberi izin pergi merantau. Di dalam perjalanannya 3 hari 3 malam, tiba-tiba bekal makanan yang dibawa pemuda ini habis. Maka pemuda ini lapar, maka pergilah mencari di mana ada sebuah warung, di mana ada makanan dijual. Begitu ia menemukan warung, masuklah di warung itu. Nah, ketika ia duduk di warung itu, lalu ia melihat ternyata harganya makanan satu porsi yang paling murah adalah Rp20.000. Sementara pemuda ini hanya memiliki uang Rp5.000. Pemuda ini mau keluar dari warung itu, dia malu. Terpaksa pemuda ini mengatakan, "Bu, saya hanya memesan 1 gelas air minum dingin saja." Tapi karena yang punya warung orang yang dermawan, orang yang suka memberi, orang yang suka berimpak, maka ibu ini tetap memberi pemuda ini 1 gelas air susu, 1 piring nasi. Ya jemaah sekalian, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa maknanya? Bahwa ternyata dengan sedekah ibu ini Allah ganti dengan biaya operasi yang mungkin ratusan juta biayanya. Kemudian yang keempat, yang terakhir, anjismihi bima abla. Nanti kita di hari kiamat akan ditanya tentang di mana fisik kita ini kita pergunakan. Sediakan payung sebelum hujan, karena ada saatnya nanti Allah akan mengambil nikmatnya pada tubuh kita sedikit demi sedikit. Makanya jangan heran kalau ada orang tua kita sudah tua renta dan dia sudah mulai tuli-tuli sedikit, sudah mulai tidak bisa berbicara dengan baik, tidak bisa berjalan lagi. Karena kenapa? Karena Allah sudah mengambil nikmatnya pada tubuhnya sedikit demi sedikit. Dan mau tidak mau kita semua yang hadir, pemirsa sekalian, Allah akan mengambil nikmatnya pada tubuh kita sedikit demi sedikit, dan kita dikembalikan seperti bayi yang baru lahir dari perut ibu kita. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama betul-betul melakukan sesuatu, memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira inilah mudah-mudahan manfaatnya. Minallah musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.